mempelajari tentang identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Jadi identitas itu adalah karakter, ya. Identitas itu adalah jati diri yang menandai suatu komunitas, ya, sifat khas. Sedangkan nasional adalah bangsa, nation, ya. Jadi identitas nasional adalah sifat khas suatu bangsa, gitu ya. Nah, setiap bangsa itu memiliki identitas nasionalnya sendiri-sendiri, ya. Dan biasanya negara maju itu memiliki identitas yang kuat, ya. Tidak ada negara maju yang identitasnya lemah, ya, jati dirinya lemah, dan hampir seluruh negara maju itu memiliki jati diri yang kuat, gitu ya. Negara yang tidak memiliki jati diri atau lemah dalam jati diri itu biasanya juga menjadi negara yang terbelakang, ya. Oke. Identitas nasional bangsa Indonesia merupakan ciri dan kepribadian nasional bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain. Oke, jadi kita sebagai bangsa itu juga memiliki ciri dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, gitu ya. Nah, saya lompat aja yang ini. Identitas atau kepribadian bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang halus budinya, misalnya, ya, sopan dalam sikapnya, santun. Apakah itu kita masih miliki seperti itu? Dan identitas secara ideologi, misalnya Pancasila, gitu ya. Identitas bangsa Indonesia itu berketuhanan, berkemanusiaan, seperti dibahas minggu lalu, ya, persatuan, kemudian demokrasi, dan kemudian keadilan sosial. Nah, inilah ciri atau karakter bangsa Indonesia. Apakah tadi prinsip-prinsip 5 sila itu masih menjadi ciri atau karakter bangsa Indonesia? Nah, kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Gitu ya. Nah, intinya adalah kalau bicara tentang identitas nasional ini kan sama dengan bicara tentang karakter, ya. Jadi bangsa ini harus berkarakter, gitu, ya. Kata Bung Karno, tugas generasi ke depan itu adalah nation and character building, membangun karakter bangsa. Jika tidak dilakukan pembangunan karakter bangsa, kata Bung Karno dulu, ya, di era perjuangan kemerdekaan, jika tidak dilakukan nation character building, maka jangan heran jika bangsa ini akan menjadi kulinya bangsa-bangsa. Kata Bung Karno begitu, ya. Kalau tidak melakukan nation character building, maka, ya, jangan heran kalau bangsa Indonesia itu, ya, akan menjadi babunya bangsa-bangsa, kulinya bangsa-bangsa. Gitu ya. Itu kekhawatiran Bung Karno di era perjuangan kemerdekaan. Ya. Kalau bangsa ini tidak melakukan nation character building, membangun karakter yang positif, ya, maka karakter itu akan hancur dan nanti Indonesia hanya dikenal sebagai pemasok ART, misalnya, ya, pembantu rumah tangga, akan dikenal sebagai pemasok sopir, misalnya, gitu ya, tetapi tidak mampu memunculkan sumber daya yang menempati posisi-posisi atas, gitu ya. Kita lihat saja misalnya apakah di Tamrin, di Sudirman, di kantor-kantor di Tamrin dan di Sudirman itu pucuk-pucuk pimpinannya ditempati oleh warga negara Indonesia atau tidak. Nah, apakah yang disebut dengan identitas dan apa pula yang disebut dengan identitas nasional? Tadi sekilas di depan sudah ini, ya, sudah saya sebutkan. Oke, faktor terbentuknya identitas nasional, ya, faktor primordial, ya, alamiah, misalnya geografi, demografi, itu juga yang membentuk identitas nasional, gitu. Ya, geografi misalnya, identitas atau karakter bangsa orang-orang di katakanlah pesisir itu akan berbeda dengan karakter orang-orang di pegunungan, misalnya, di pedalaman, misalnya, ya. Itu akan berbeda. Misalnya orang mengenal bahwa karakter orang pesisir itu lebih egaliter, lebih terbuka, lebih
menjunjung tinggi kebebasan individu dibanding dengan orang-orang yang di pedalaman, di pegunungan gitu. Itu misalnya faktor primordial. Ada juga faktor kondisional, ya. Ada faktor sejarah, sosial, politik, budaya, gitu ya. Itu juga yang mempengaruhi atau apa namanya karakter bangsa, ya, kita sekarang ini, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Sumarno Sudarsono dalam bukunya menyebutkan identitas nasional tampil dalam 3 fungsi. Ini fungsi dari identitas nasional, ya. Sebagai penanda eksistensi. Ya. Kalau kita lihat misalnya kita pergi katakanlah ke Jepang, nah itu eksistensinya jelas sekali gitu. Berbeda misalnya dengan bangsa Inggris, dengan bangsa Arab gitu. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kemudian kedua sebagai pencerminan kondisi bangsa, ya, pencerminan kondisi bangsa. Tadi karakter-karakter buruk yang muncul seperti dikatakan oleh Muhtar Lubis, nah itu tandanya bangsa ini memang sedang sakit gitu, ya. Muncul karakter tadi tahayul, percaya tahayul, kemudian munafik, ya, dan lain sebagainya. Itu kondisi bangsa yang sedang sakit gitu ya. Bagaimana konflik terjadi di mana-mana, ya. Bagaimana orang tidak bisa menghargai orang lain misalnya gitu ya, menghargai perbedaan. Itu sebagai tanda bahwa bangsa ini kondisinya sedang sakit. Kemudian identitas nasional juga sebagai pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional itu sebagai pembeda dalam arti bahwa tadi kalau kita pergi ke Jepang, kita akan merasakan di Jepang. Kalau kita pergi ke Inggris, kita akan merasakan di Inggris. Itulah pembeda, ya, dari bangsa-bangsa lain, ya. Dari budayanya, ya, dari seni budaya, ya, dari keseniannya dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, gitu ya. Nah, apakah karakter itu terbentuk dengan sendirinya? Tidak, ya. Karakter itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan memang secara sadar dibentuk. Apakah bangsa itu memiliki karakter yang munafik tadi, ya, memiliki karakter yang feodal gitu. Nah, itu dibentuk gitu. Bagaimana misalnya di era kerajaan dulu kita menganut feodalisme, bagaimana misalnya raja-raja itu disanjung, ya. Kemudian raja-raja itu menempatkan dirinya lebih tinggi dari rakyatnya. Nah, itu karena memang sudah dibentuk seperti itu gitu. Ya. Bagaimana misalnya karakter orang pesisir sekarang lebih egaliter, itu memang terbentuk dari aktivitas sehari-hari gitu. Jadi tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibentuk secara sadar, gitu ya, dibentuk secara sadar. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Sekali lagi saya hari ini izin tidak full, ya, mungkin sekitar 10 menit lagi saya akan akhiri. Nah, bagaimana menghadapi kekuatan luar? Dalam menghadapi kekuatan luar, nah, suatu bangsa itu harus mempertahankan identitas nasionalnya. Kenapa? Karena identitas itu juga bisa sebagai pengikat, gitu ya. Kita punya identitas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu juga bisa menjadi perekat, ya, nasionalisme, bisa menjadi perekat bangsa. Dan itulah yang menyelamatkan bangsa ini selama bertahun-tahun ini, ya, sehingga kemudian tidak kehilangan jati diri, gitu ya. Ada yang raise hand? Albi, silakan Albi. Ada yang tanyakan Albi? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, silakan. Mau nanya tadi yang ciri manusia Indonesia yang dari Muhtar Lubis. Arti dari jiwa feodal itu apa sih, Pak? Nah, oke, apa sih arti dari jiwa feodal itu, gitu ya? Feodal itu kan sifat yang tertanam, gitu ya, dalam seorang manusia, gitu ya.
Feodal itu adalah sifat yang memperlakukan orang lain itu di bawah dirinya gitu, feodal gitu ya. Misalnya gini, kalau Anda misalnya punya pembantu rumah tangga ART ya, kemudian Anda memperlakukan pembantu itu harus makan terpisah di dapur, pembantu itu harus duduk di bawah, tidak boleh duduk di kursi sejajar dengan Anda. Nah, itu Anda menganut feodalisme namanya. Anda berjiwa feodal namanya itu. Ya. Karena menganggap orang lain itu memiliki status yang lebih rendah dari Anda. Itu terjadi saat era kerajaan gitu ya. Di era kerajaan itu manusia benar-benar terlihat jelas sekali berkelas-kelas gitu ya. Di mana ada yang kelas raja katakanlah, ada yang kelas pejabat dan ada yang kelas rakyat gitu ya. Itu feodal ya, berkasta-kasta kalau misalnya pakai istilah India ya, berkasta-kasta. Nah, itulah jiwa feodal, itulah feodal. Berbeda dengan misalnya jiwa yang egaliter. Jiwa yang egaliter, jiwa yang menganggap orang lain itu sama gitu. Itulah egaliter ya. Jadi kalau Anda bertanya apa sih perlawanannya dari feodal, itu ya bisa egaliter begitu ya. Memperlakukan orang lain itu sama sederajat dengan dirinya. Gitu. Itulah egaliter. Gitu ya. Identitas atau karakter itu memang pada dasarnya dinamis ya. Meskipun perubahan itu biasanya berlangsung lama, tetapi tidak ada karakter, tidak ada identitas yang tetap gitu ya. Karena itu tadi saya katakan bahwa karakter atau identitas itu dibentuk. Jadi bukan terlahir ikut pembawaan sejak lahir, tidak, tetapi dibentuk. Nah, karena identitas itu sesuatu yang dibentuk, maka identitas itu sesungguhnya terus berubah, terus mengalami perubahan. Tidak ada status yang tetap terkait dengan identitas. Meskipun tentu perubahan itu juga berlangsung lama, gitu ya. Nah, termasuk dengan misalnya 5 prinsip itu. 5 prinsip itu juga pada dasarnya itu akan selalu berubah mengikuti zaman. Meskipun katakanlah prinsip-prinsip Pancasila itu tetap sama 5 itu, tetapi pengamalannya, pelaksanaannya tentu saja akan mengikuti zaman. Gitu ya. Akan ada perubahan. Akan ada perubahan. Misalnya gini, Pancasila itu kan maknanya gotong royong ya. Makna gotong royong zaman dulu dengan sekarang tentu berubah. Gitu ya. Kalau kita ingat gotong royong zaman dulu itu kan disamakan dengan orang misalnya membuat rumah ya kan. Kemudian orang sekampung ikut membantu tanpa mengharapkan istilahnya keuntungan materi dan lain sebagainya. Nah, mungkin gotong royong zaman sekarang tidak seperti itu lagi gitu ya. Zaman sekarang itu mungkin gotong royong sudah ada faktor ekonominya gitu ya. Misalnya gini, misalnya Gojek. Nah, Gojek itu meskipun di dalamnya adalah upaya untuk mencari uang, upaya untuk mencari laba, ya, tetapi ada nilai-nilai gotong royong di situ. Ya. Di mana dalam holding Gojek itu banyak sekali orang yang bergotong royong untuk mencari nafkah gitu ya. Nah itu jadi prinsip atau karakter itu memang selalu berubah, meskipun perubahannya itu dalam lingkup yang lama dan seringkali tidak terlihat gitu. Tetapi pada dasarnya setiap karakter, setiap jati diri itu mengalami perubahan.